Salam anti korupsi. Pak Abraham Samad, mantan ketua KPK, dan juga Pak Muhammad Yasin, wakil ketua KPK, di masanya bersama-sama dengan para tokoh yang lain melaporkan dugaan kasus korupsi terkait dengan pagar laut di Tangerang yang sedang ramai, di mana mereka meminta adanya pengusutan terkait dengan PIK 2 dan juga PSN, ya, Program Strategik Nasional di tempat tersebut. Mereka diterima langsung oleh pimpinan KPK dan juga stafnya, serta mereka pun melakukan konferensi pers pasca melaporkan kepada KPK, dan KPK berjanji akan menindaklanjuti terkait dengan laporan tersebut. Apakah laporan tersebut akan ditangani secara serius oleh KPK atau hanya sebagai laporan saja? Ya tentu KPK lah yang menentukan, karena kalau tadi bentuknya adalah laporan kasus korupsi, tentu KPK mempunyai waktu 30 hari kerja untuk menindaklanjutinya. Saya pikir ketika yang melaporkan adalah mantan pimpinan KPK, apalagi Pak Abraham Samad, ya tentu seharusnya bukti yang dibawa ya nggak kaleng-kaleng. Kan beliau 4 tahun di KPK, tapi hanya 3 tahun efektif karena 1 tahun nonaktif. Yang kita tahu waktu itu ada peristiwa cicak buaya, kalau tidak salah jilid kedua, di mana karena menjadi tersangka Pak Abraham Samad kemudian dinonaktifkan dari ketua KPK. Dulu yang terkenal adalah kasus dari ada sebuah tulisan, ya, rumah kaca. Ya, semenjak udah gak menjadi pimpinan KPK, ya kita tahu Pak Abraham Samad jadi pengajar atau akademisi, kemudian mempunyai podcast. Saya juga dulu pernah mengisi di podcastnya Pak Abraham Samad. Kembali lagi kepada kasus ini, ada dua orang yang dilaporkan katanya ingin diperiksa, yaitu Pak Aguan dan Pak Jokowi. Kita lihat sejauh mana laporan ini, karena sekali lagi bola di tangan KPK. Selanjutnya tentu proses yang transparan, akuntabel harus dilakukan oleh KPK. Apakah memang ada korupsi atau tidak? Tentu banyak teknik yang bisa mereka lakukan, mulai dari teknik memakan bubur, artinya dari samping dulu, dari pinggir, karena yang tengah masih panas, dari pinggir dulu, begitu adem baru yang tengah, karena apalagi kalau diaduk, yang berbahaya adalah ketika tahu itu makan bubur dan tahu itu beracun, jadi cuma diaduk-aduk aja tapi nggak dimakan-makan gitu kan, atau bahkan nggak dibiarkan saja, karena memang butuh keberanian untuk mengusut kasus ini, dan kepolisian pun juga sudah memulai
ya. Tadi ada berita dari Dirti Pedeksus ya, sudah mulai atas perintah Pak Kapolri. Kejaksaan Agung juga sudah memulai, dan kini saatnya KPK. Tentu saya berharap ada penyidikan ataupun penyelidikan bersama. Ya ini mungkin penyelidikan bersama ya, tapi kan tetap mau penyelidikan namanya investigation. Jadi namanya joint investigation. Nah, di sini akan terlihat ya sinergi yang baik di antara para penegak hukum, termasuk juga kita tahu kan sudah ada beberapa orang ya, 647 yang dipecat ya dari Kementerian ATR BPN yang disampaikan oleh menterinya. Ya kita tahu ketika dipecat ya memang itu adalah kewenangan dia ya, memang hanya bisa sampai memecat ya dalam birokrasi ya, karena memang untuk mempidanakan ya penegak hukum. Saya berpikir bahwa kalau ada penyelidikan bersama, nanti kan ujungnya kan adalah penyidikan. Ya, artinya penyelidikan kan mencari peristiwa pidana. Ya, kemudian kita tahu bahwa tentu nanti kan ada kewenangannya masing-masing nih. Kepolisian ada, kejaksaan ada, KPK pun ada. Nanti misalnya kalau tindak pidana umum, ya tentu itu adalah ranah kepolisian untuk proses penyidikannya. Kemudian ketika itu adalah ranah dari kejaksaan, ya tentu kejaksaan yang menanganinya. Termasuk juga ranah KPK, ya KPK akan menangani, walaupun memang kejaksaan dan KPK sih tidak ada perbedaan ya penanganan ya kasus korupsi. Mereka bisa menyidik juga ya, termasuk polisi juga, tapi tentu polisi akan lebih banyak ke kompetensi mereka di kasus tindak pidana umumnya seperti itu. Artinya harus ada sinergi lah, nggak usah rebutan. Bisa juga nanti jaksa fokusnya mereka di penuntutan ya, yang dilakukan oleh kepolisian. Tindak pidana khususnya itu tetap semua di kepolisian. Kalau KPK ya tentu sebagai lembaga yang berwenang memberantas korupsi dan koordinator ya, bisa melakukan supervisi ya, tentu kita harapkan bisa lebih bergerak ya. Apalagi kita tahu bahwa KPK kepercayaan publik dari masyarakat meningkat pesat dari 6 ke 7. Ini kan sebuah hal yang luar biasa ya. Pimpinan yang ini kan belum ada 1,5 bulan ya, dari tanggal 20 Desember ketika mereka sertijab, artinya baru memimpin. Artinya ya 1,5 bulan ya, artinya sudah ada hal yang bagus ya, kepercayaan publik. Jadi di sini ya mereka harus membuktikan. Saya pikir ini bukan masalah mengincar orang siapa, ini bukan masalah tembakan peluru kosong, ini bukan masalah yang jangan sampai seperti pisau kecil, tajam ke bawah, tumpul ke atas, tetapi ini semuanya adalah demi kebenaran. Kalau memang tidak ada ya sudah tidak ada, tapi kalau ada ya semua yang terlibat harus mempertanggungjawabkan ya perbuatannya. Demikian, salam anti korupsi.